Polisi mendatangi rumah tersangka dugaan kasus pelecehan seksual IWS alias Agus. Selain memberi perpanjangan masa penahanan, polisi juga membawa sejumlah barang bukti. Usai videonya viral di media sosial, Gus Miftah mendatangi dan meminta maaf langsung kepada sang penjual ST Pak Sun Haji di kediamannya di Magelang, Jawa Tengah. Tim pemenangan pasangan Pramono Rano Karno mengklaim jika Pilkada Jakarta akan berlangsung satu putaran. Sementara tim pemenangan pasangan Ridwan Kamil Suswono menyatakan jika Pilkada Jakarta akan berlangsung dua putaran. Lantas, mengapa terjadi saling klaim di Pilkada Jakarta? Apakah klaim antar pasangan calon tersebut hanya upaya mengawal proses perhitungan resmi? Dan apakah rendahnya partisipasi pemilih mempengaruhi legitimasi hasil pilkada? Saksikan ulasan selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam kembali lagi hadir menemani Anda, saya Putri Viola. Pemirsa, selagi kita menantikan bagaimana hasil penghitungan berjenjang dari KPU DKI Jakarta, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 dan 3 saling klaim mengenai hasil data perolehan suara. Pasangan 01 ini mengatakan dan juga begitu yakin bahwa putaran kedua akan berlangsung. Sementara paslon nomor urut 3 sudah mendeklarasikan kemenangan dalam satu putaran saja. Bukan cuma itu tema pembahasan kami, nanti kita juga akan soroti permintaan maaf Gus Miftah kepada Sun Haji yang juga menjadi viral tentunya di beberapa hari ini. Nah, semuanya akan terangkum di Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, polisi mendatangi rumah tersangka dugaan kasus pelecehan seksual IWS alias Agus. Selain memberitahukan perpanjangan masa penahanan, polisi juga membawa sejumlah barang bukti. Penyidik kepolisian dari Subdirektorat Remaja Anak dan Wanita Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat mendatangi rumah tersangka IWS di Kelurahan Monjok Timur, Kota Mataram. Kedatangan penyidik polisi tersebut didampingi oleh Komisi Disabilitas Daerah untuk memastikan hak-hak tersangka sebagai penyandang disabilitas tetap terpenuhi selama proses hukum berlangsung. Saat penyidik datang, sempat terjadi insiden pelarangan wartawan untuk mengambil gambar. Tersangka Agus menjadi tahanan rumah sejak 20 hari lalu dan saat ini polisi kembali memperpanjang masa tahanan. Berkas perkara yang menjerat tersangka, mahasiswa semester akhir sebuah perguruan tinggi negeri di Mataram, juga saat ini dalam tahap penelitian oleh jaksa atau penelitian berkas oleh jaksa. Nah, berkas tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan korban yang berstatus mahasiswi. Polisi menekankan bahwa penanganan kasus tersangka disabilitas Agus sesuai dengan koridor. Apabila berkas telah dinyatakan lengkap, polisi langsung akan melimpahkan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum. Kita mau konfirmasi ini, bukan kami merasa dihalang-halangi ini gimana? Apa namanya? Kami liput. Ya. Tidak ada penjelasan dari Polda kenapa kami dilarang meliput ini. Pemirsa, kita akan perdalam informasi mengenai hal ini. Kita sudah terhubung dengan Dirkrimum Polda NTB, yaitu Kombes Pol Syarif Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Syarif. Iya, Pak Syarif. Selamat malam Pak Syarif.
Pak Syarif, tadi sudah datang ke rumah terduga pelaku ini, kemudian sudah mengambil berbagai macam barang bukti. Bisa dijelaskan barang bukti apa saja yang diambil dari rumah dari Agus ini? Untuk yang kemarin penyidik datang, itu kita untuk melengkapi barang bukti yang sudah ada, dari barang bukti yang diambil dari semula. Jadi kita melengkapi barang bukti yang ada kaitan dengan tindak pidana yang terjadi pada saat pelaku melakukan aksinya terhadap korban. Jadi ada 14 item yang sudah menjadi barang bukti bagi penyidik untuk melengkapi di dalam pemberkasan kita, Mbak. Terima kasih. Pak Syarif, bisa dijelaskan barang bukti apa saja yang diambil tadi, Pak? Dari penyidik tadi mengambil barang bukti pakaian yang digunakan oleh pelaku, baju dan pakaian celana, itu untuk melengkapi. Kalau untuk yang dari korban sudah kita ambil terlebih dahulu. Itu aja, Mbak. Untuk melengkapi yang lain sudah kita lakukan penyitaan terdahulunya, Mbak. Iya, Pak Syarif, hingga saat ini total ada berapa sebenarnya jumlah korban yang sudah melapor, baik melapor kepada pihak kepolisian ataupun juga pihak Dewan Disabilitas Daerah tentunya mengenai kasus ini sudah menjadi korban dari Agus ini, Pak? Dapat kami sampaikan, Mbak, kalau yang ditangani oleh penyidik kita, Direktorat Ditreskrimum Sudin 4, yang sampai saat ini yang dimasukkan dalam berkas perkara itu ada 4 orang yang menjadi korban dengan modus yang sama, termasuk 1 korban yang sebagai pelapor sendiri, jadi ada 5. Terkait dengan korban-korban yang lain, itu sudah menjadi informasi yang diterima oleh KDD, itu akan diselusuri terkait dengan apakah dari korban-korban yang lain menjadi atensi untuk dilakukan peningkatan pemeriksaan, itu dalam proses penyelidikan, Mbak. Baik, Pak, dari 5 orang korban yang sudah melapor kepada pihak kepolisian ini, 1 pelapor pertama, pelapor awal kita sudah ketahui bagaimana kronologi peristiwanya, begitu. Untuk 4 lainnya, Pak, apakah sama? Apakah memang orang yang baru dikenal, kemudian juga ditemui oleh pelaku di sebuah taman, Pak? Mungkin bisa diberikan informasi lebih lanjut. Benar, Mbak. Jadi antara korban dan pelaku dari 4 orang yang sebagai modus yang sama, ini memang tidak saling kenal, Mbak. Jadi TKP awal juga sama di tempat taman terbuka teras Udayana yang di salah satu kota Mataram. Jadi modusnya si pelaku mendatangi korban yang sedang sendiri, terus duduk memperkenalkan diri, sehingga ada percakapan yang mendalam antara si pelaku dan korban. Disitulah korban pelaku mulai melancarkan aksi-aksinya, Mbak. Sehingga si korban ini terikat dan tidak bisa melepaskan secara psikis apa yang sudah menjadi pembicaraan itu mengikat antara kedua belah pihak itu, Mbak. TKP-nya sama. Baik, Bapak di teras Udayana di salah satu kota Mataram. Siap. Baik, Pak Syarif katakan tadi ada 4 pelapor baru lainnya selain 1 pelapor awal sehingga hingga saat ini total ada 5 pelapor jumlahnya. Tapi di media sosial sempat ada beredar kabar, Pak, bahwa sudah ada sampai belasan korban yang melaporkan kepada pihak kepolisian. Kami hanya ingin mengkonfirmasi angka itu saja, Pak. Silakan, Pak. Jadi kalau polisi, penyidik hanya memeriksa yang sesuai dengan apa yang sudah masuk ke dalam proses penyidikan. Jadi kalau dalam proses penyidikan, itu pertama saksi pelapor korban itu sendiri yang menjadi awal terungkapnya permasalahan ini, itu dilaporkan pada tanggal 7 Oktober 2024. Dan setelah kejadian, Mbak, jadi serta-merta setelah kejadian, yang bersangkutan sebagai korban melaporkan langsung kepada kita. Kita lakukan proses penyelidikan. Nah, ada ternyata korban-korban lain yang sudah melakukan ke kita, masuklah 4 orang yang menjadi korban. Untuk yang kasus yang lain, korban-korban yang lain yang memang sudah teridentifikasi dengan rekan kita dari KDD, dari LPA Kota Mataram, itu masih dalam penelusuran dan kemungkinan datanya ada di rekan-rekan kita, tapi terkait dengan proses kita itu masih penyelidikan. Kalau nanti dari
korban-korban ini teridentifikasi untuk melapor dan menjadi saksi kembali jadi korban, kami akan siap untuk menerima dan melakukan proses selanjutnya, Mbak. Baik, 4 pelapor lainnya ini apa juga statusnya merupakan mahasiswi, Pak? Iya, Baik. mahasiswi, Mbak, Iya. di salah satu perguruan ada di Mataram. Rentang usianya, Pak, para korban atau 4 pelapor lainnya ini? Antara 20 sampai dengan 25, Mbak. Baik, apakah kemudian para 20 korban, sampai ya, Pak Syarif mengatakan para korban ini kan awalnya diajak kenalan, diajak ataupun juga bertemu pertama kali di tempat yang sama, taman yang sama. Nah, apakah kemudian juga diajak ke tempat penginapan atau homestay yang sama, Pak, dengan korban ataupun juga pelapor awal? Jadi dapat kami jelaskan, Mbak, dalam perkara ini kita sudah memeriksa karyawan homestay dan juga pemilik homestay itu sendiri. Jadi dari keterangan karyawan dan pemilik homestay, memang si pelaku ini selain membawa korban yang dilaporkan, yang menjadi korban yang dilaporkan ke kita, sudah pernah membawa perempuan, Mbak. Kalau karyawan ini memberikan kesaksian sudah ada 4 perempuan yang berbeda dengan pelaku datang ke homestay. Kalau pemilik homestay itu ada 5 orang yang berbeda, cewek yang dibawa oleh pelaku. Jadi tempatnya sama, Mbak. Kemungkinan kenapa dibawa ke tempat yang sama, karena sudah mungkin merasa nyaman pelaku ini untuk melaksanakan aksinya di tempat tersebut, Mbak. Jadi dua saksi, pemilik dan karyawan homestay itu sendiri sudah kita lakukan pemeriksaan, menguatkan bahwa memang sebelum kejadian ini sering pelaku ini membawa perempuan yang berbeda ke homestay tersebut, Mbak. Baik, Pak, 4 korban lainnya ini kasusnya terjadi di rentang waktu kapan, Pak? Apakah di tahun ini juga atau mungkin bahkan berdekatan, pekan-pekan sebelum dari korban pertama melapor ini, Pak? Satu berdekatan, Mbak. Satu berdekatan di bulan Oktober, dan yang 3-nya itu ada di sekitar bulan tahun 2004, Mbak. 2024. 2024 juga, artinya di tahun yang sama. Menurut keterangan dari pemilik penginapan, Pak, sudah berapa lama, Pak, pelaku ini sering membawa perempuan ataupun juga mungkin membawa para korban ini ke sana? Apakah hanya di rentang waktu 2024 ini atau sebenarnya sudah cukup lama, Pak? Nah, yang untuk pemilik homestay dan karyawan melihat rentang waktu dalam 1 tahun ini, Mbak. 1 tahun selama 2024. Yang lihat 4 sampai 5 orang cewek yang bergantian itu selama 1 tahun ini, Mbak. 1 tahun ini. Baik, menurut kesaksian Pak, keterangan dari pemilik homestay penginapan tersebut, adakah kemudian kejanggalan, Pak, pada saat Agus ini membawa perempuan-perempuan itu, mungkin terlihat bahwa kondisi perempuan itu dalam keadaan terpaksa atau mungkin juga dalam keadaan mungkin menangis, tersiksa dan sebagainya. Ada, Pak, hal-hal yang janggal disampaikan oleh pemilik ataupun juga orang yang bekerja di homestay tersebut, Pak? Pemilik dan karyawan homestay setelah mereka datang tidak melihat kembali apa yang setelah itu keluar, seperti apa tertekan atau tidak, karena setelah mendaftar mereka mengurus kegiatan masing-masing, Mbak, tidak menunggu sampai selesai. Baik, jadi sebenarnya yang ada di penginapan tersebut tidak pernah melihat ada hal-hal mencurigakan, Pak. Baik ketika kemudian Agus dan pasangannya ataupun juga para korbannya ini datang ke sana ataupun juga ketika meninggalkan penginapan. Tidak terlihat hal-hal yang janggal ya, Pak? Kalau janggal tidak ada, Mbak. Tetapi di dalam kamar si pemilik sama karyawan itu memang mengetahui bahwa kedua orang tersebut masuk di dalam kamar yang sudah dipesan ataupun sudah ditunjukkan oleh karyawan, Mbak. Baik, Pak Syarif, apakah juga dilakukan visum kepada para korban ini, para pelapor totalnya jumlahnya 5 ini, Pak Syarif? Untuk yang korban pertama itu sudah kita lakukan visum, Mbak. Yang selanjutnya karena ini rentang waktunya cukup lama dan ini rangkaian kita baru dapat informasi sebagai saksi korban juga pernah, ini akan kita coba untuk mengecek. Tapi visum ini hanya bisa dilakukan 1 kali dan korban yang terakhir itu yang visum dan ada visumnya, Mbak. Baik, Pak Syarif. Ya, Pak Syarif masih bisa mendengar saya? Ya,
Baik, Ya, Mbak Putri. ya, baik. Pak Syarif, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk memberikan keterangan ataupun juga informasi mengenai perkembangan kasus ini, Pak. Kita akan terus tunggu bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Terakhir saja singkat, Pak. Adakah rencana pihak kepolisian untuk jemput bola, Pak? Tidak menunggu nama-nama lainnya yang beredar, yang kabarnya juga sudah melapor ke KDD ini, Pak, untuk melapor kepada pihak kepolisian, tapi pihak kepolisian yang akan mendatangi mereka dan juga meminta keterangan. Ada rencana seperti itu, Pak? Sudah kita lakukan, Pak. Kita koordinasi sama dengan KDD. Ada tim khusus kita bentuk untuk mendampingi KDD juga. Karena begini, Mbak. Karena korban-korban yang teridentifikasi sebelumnya yang belum yang di luar pemberkasan ini, itu ada kejadian sudah lama, dan ini kita harus hati-hati karena terkait dengan ada yang sudah indikasinya ada yang sudah berkeluarga juga. Baik. Jadi ini yang akan kita komunikasikan dengan tim khusus dan instansi terkait untuk kita bisa berhati-hati untuk mengungkap korban-korban ini karena kita juga melindungi hak-hak yang menjadi haknya korban itu juga sendiri, Mbak. Baik Pak Syarif, kami pahami hal tersebut. Pak Syarif, terima kasih sekali lagi. Kami akan terus tunggu, Pak. Kami akan terus pantau bagaimana kemudian kelanjutan dari kasus ini. Selamat malam, Pak. Selamat bertugas kembali. Ya. Terima kasih, Mbak Putri. Viola. Iya. Pemirsa, hujan yang mengguyur selama 2 hari di kota dan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ini akan kami kabarkan untuk Anda, tapi setelah jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, hujan yang mengguyur selama 2 hari di kota dan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mengakibatkan bencana banjir bandang. Di Desa Curug Luhur, Kecamatan Sangaranten, Kabupaten Sukabumi, sedikitnya ada 7 kendaraan roda 4 terbawa arus. 3 buah kendaraan roda 2 turut hanyut terbawa banjir. Nah, sejumlah rumah warga juga terendam banjir. Anda bisa lihat bahkan terendam hingga atap rumah. Anda lihat bagaimana banjir ini menghanyutkan mobil-mobil cukup banyak di sana yang juga merupakan mobil warga. Anda juga bisa mendengarkan teriakan para warga yang menjadi korban banjir bandang ini. Bukan hanya menghanyutkan mobil, kemudian juga sampai merendam rumah warga, tapi akses jalan menuju ke sana juga terganggu, terhambat dan terputus. Bagaimana kondisi warga hingga saat ini? Kita akan langsung saja dapatkan informasi dan kabar terbaru dari Rizky Gustana. Silakan Rizky. Ya, Putri Viola dan pemirsa tujuan dapat kami kabarkan bahwa kejadian banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Sangaranten itu ada di 2 desa. Satu desa Curug Luhur dengan 8 kendaraan hanyut hingga saat ini tidak diketahui keberadaan kendaraan tersebut. Sementara untuk rumah yang terendam banjir setinggi 2 meter itu sebanyak 84 rumah. Dan akses jalan menuju ke sana pun terputus dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Hingga kini memang 84 warga tersebut terisolir dan mengungsi di tempat aman. Sementara satu desa lagi masih di Kecamatan Sangaranten, yaitu di Desa Datar Nangka, Kampung Ciri, ada 8 rumah terbawa hanyut oleh luapan Sungai Cikaso dan 1 kendaraan ikut hanyut terbawa Sungai Cikaso tersebut. Dan dalam peristiwa ini memang tidak ada korban jiwa, namun para masyarakat mengevakuasi mandiri ke tempat aman. Hingga saat ini memang warga masyarakat membutuhkan sembako, air bersih, dan pakaian layak pakai. Hingga saat ini memang hujan sepanjang 3 hari dari hari Senin hingga sampai sekarang itu belum juga reda. Sehingga tim BPBD TNI Polri susah untuk memberikan bantuan ataupun sembako yang lainnya kepada terdampak banjir bandang yang meluap Sungai Cikaso tersebut, Putri.
Baik, Rizky Gustana mengabarkan. Terima kasih sudah memberikan informasi kepada kami. Kami akan terus tunggu update terbarunya, termasuk juga upaya untuk bisa menghadirkan solusi, memberikan bantuan-bantuan tersebut kepada warga yang terdampak. Terima kasih, Rizky Gustana. Setelah videonya yang terkesan mengolok seorang pedagang es teh viral di media sosial, Gus Miftah pun meminta maaf. Bahkan Gus Miftah juga mendatangi langsung Pak Sun Haji, sang pedagang es teh di kediamannya di Dusun Kesari, Desa Banyusari, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Tidak hanya meminta maaf secara langsung kepada Sun Haji, Gus Miftah juga telah meminta maaf melalui media sosial. Udah kalau maaf dan nggak ngira ya iya Pak, iya Pak. Udah warung mau rambil kayak kalah ya kemudian malah jadi ketawa-tawa tapi main itu mau mari kita bisa pengajian di sini ya alhamdulillah ini jadi pokoknya tuan rumahnya Sol ST Sol Haji Alhamdulillah lagi ngerawak itu nyambutnya mungkin kanggo ST. Viral videonya yang terkesan mengolok seorang pedagang es teh, Gus Miftah pun meminta maaf. Gus Miftah juga mendatangi langsung Pak Sun Haji, sang pedagang es teh di kediamannya di Dusun Kesari, Desa Banyusari, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati, saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Seskap yang hari ini berada dari PAM untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum. Terima kasih. Saya butuh silaturahmi dengan Kang Sun Haji, kalau es viral. Yang beliau ini sering banget ikut ngaji apa ya? Di mana-mana di Purworejo mengikuti sehingga yang saat itu niatnya guyon tapi disalah persepsikan. Tapi apapun itu, Abah minta maaf sama Kang Sun. udah kalau maaf dan nggak ngira ya. Sun Haji, penjual es teh yang menjadi viral karena umpatan Gus Miftah, mengaku telah memaafkan penceramah nyentrik ini. Sun Haji juga tak menyangka jika sosoknya menjadi viral. Saya kan kalau untuk saya tidak tahu kalau ada kejadian seperti ini. Kalau orang jualan kan tawar-menawar ke pembeli kan sudah terbiasa. Tapi saya tidak tahu kalau hal tersebut masuk ke sosmed. Jadi ini yang membuat bukan saya. Itu aja. Ya cuma saya bisa mendengar, tapi saya tidak masukin ke hati. Itu sudah hal yang hal yang biasa, ada kata-kata dari kita itu. Pernyataan Gus Miftah yang dinilai publik sudah menyinggung Pak Sun Haji, pedagang es teh yang menjajakan jualannya di saat ceramah sang utusan khusus Presiden di Kabupaten Magelang menuai beragam kecaman dari masyarakat. Nah, hal ini tak lepas dari pengamatan Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menegur pejabat di kabinetnya ini melalui Sekretaris Kabinet Mayor Teddy. Presiden Prabowo selama ini dikenal cukup memperjuangkan kepentingan ekonomi kecil seperti para pedagang kaki lima. Alhasil,
Peristiwa ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pejabat pemerintahan agar lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat. Nah, ini disampaikan oleh Hasan Nasbi selaku kepala dari PCO. Berikut ini. Kami dari Kantor Komunikasi Kepresidenan ikut menyayangkan kejadian yang kurang baik yang terjadi belakangan ini, dan itu melibatkan utusan khusus Presiden Republik Indonesia. Dan perlu kami tekankan di sini bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat menghormati dan menjunjung tinggi adab terhadap siapapun, ya, terhadap rakyat kecil, terhadap pedagang kaki lima, terhadap nelayan, terhadap petani, terhadap siapapun. Beliau pernah berpidato yang menyatakan bahwa beliau sangat menghormati para pedagang kaki lima, para petani, para nelayan, semua orang yang bekerja keras keluar dari rumah mereka, memeras keringat, ya, mencari rezeki yang halal untuk kebutuhan keluarga mereka. Dan untuk mereka juga, Presiden Prabowo beserta jajaran kabinet hari ini bekerja keras 7 hari seminggu untuk meringankan beban masyarakat kecil, untuk meringankan beban masyarakat secara keseluruhan supaya negara kita bisa menjadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Dan kami semua, tidak hanya utusan khusus Presiden, mengambil pelajaran yang sangat berharga dari kejadian ini. Bahwa kita memang harus hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, dalam menjaga sikap, apalagi terhadap rakyat kecil yang sedang berjuang, yang sedang memeras keringat untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Sebelumnya pada 29 Februari 2024, Prabowo Subianto yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan berpidato di hadapan para wisudawan dan wisudawati Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Nah, salah satunya adalah mengingatkan untuk tidak mengambil uang dari rakyat. Karenanya Prabowo menaruh hormat yang luar biasa kepada pedagang kaki lima, ojol, dan tukang bakso yang mencari nafkah demi keluarga secara halal. Nah, berikut cuplikan pernyataan Prabowo Subianto pada Februari lalu. Ingatkan ini, saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Pemirsa, kami akan jeda sejenak. Saat kami kembali, kami juga akan berikan kabar-kabar menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Saling klaim hasil penghitungan suara dilakukan dua kubu peserta Pilkada Jakarta 2024. Tim pemenangan pasangan Pramono Rano Karno mengklaim jika Pilkada Jakarta akan berlangsung 1 putaran. Sementara tim Ridwan Kamil Suswono menyatakan jika Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Sementara Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Ridwan Kamil Suswono Basri Bajo menilai Pilkada Jakarta tahun 2024 ini memiliki legitimasi yang sangat rendah, buntut tingginya angka golput Jakarta. Bahkan Basri pun mengharapkan agar dilakukan pemilihan ulang dengan cara profesional di beberapa TPS. Yang hadir 50%. Dari yang hadir nyoblos suara sah, itu yang hadir di TPS itu ada kurang lebih sekitar 10% itu tidak sah. Dari yang sah ini diambil 50%.
maka dia bisa jadi gubernur. Artinya apa? Yang milih gubernur tersebut hanya 1/4 warga Jakarta. Yang tidak milih dia adalah 3/4. Sehingga menurut kami, siapapun yang jadi gubernur dengan kondisi seperti sekarang ini, legitimasinya rendah, lemah sekali. Lantas mengapa terjadi saling klaim di Pilkada Jakarta? Apakah klaim antar pasangan calon tersebut hanya upaya mengawal proses penghitungan resmi atau strategi merancang persepsi publik siapa layak sebagai pemenang di Jakarta? Dan apakah rendahnya partisipasi pemilih mempengaruhi legitimasi hasil pilkada? Anda sudah melihat dalam tayangan tadi bagaimana masing-masing pasangan calon, terutama paslon nomor urut 1 dan 3 yang berkontestasi di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ini saling klaim soal perolehan suara, perolehan angka pada saat kemudian pilkada serentak berlangsung. Nah, untuk bisa menanggapi mengenai hal ini, tentunya kita akan hadirkan perwakilan dari masing-masing pasangan calon, tapi sudah hadir juga di samping saya pengamat politik Universitas Indonesia yaitu Bapak Cecep Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak Cecep. Malam Mbak. Malam Pak Cecep. Kemudian juga sudah hadir secara daring, ini akan menyuarakan bagaimana pandangan dari pasangan nomor urut 3 yaitu Pramono Rano. Beliau merupakan jubir pasangan Pramono Rano, ada Bang Ciko Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ciko. Waalaikumsalam, malam Putri, malam Kang Cecep. Malam Bang Baik, Ciko. ya kami masih coba menghubungi perwakilan dari pasangan calon nomor urut 1. Sepertinya juga sudah bergabung dengan kita, ada Bang Ramdan Alamsyah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti kita akan coba hubungi kembali, tapi kita akan dengarkan terlebih dahulu dari Bang Ciko. Bang Ciko, ini kok begitu yakin sih ketika kemudian paslon nomor urut 1 ini mengatakan 2 putaran dari hasil penghitungan suara internal mereka, tapi kemudian paslon nomor urut 3 ini dari hasil penghitungan internal juga mengklaim bahwa kemenangan sudah di tangan, sudah deklarasi dan cukup 1 putaran saja. Bang Ciko. Ya, di sini perbedaannya, dan saya koreksi sedikit Putri, kami tidak berbasis hitungan di internal, tapi kami berbasis hitungan di KPU, di PPK, atau di kecamatan-kecamatan yang sudah selesai kemarin. PPK di seluruh kecamatan, 44 kecamatan di Jakarta sudah selesai menghitung, dan semua sesuai dengan hitungan awal dan termasuk hitungan kami di awal di minggu lalu, yaitu 50,% suara bagi pasangan Mas Pramono Anung dan Bang Dul atau Rano Karno. Itu satu. Nah, hari ini sedang terjadi sekarang berjalan perhitungan di tingkat kota, karena penghitungan itu berjenjang ya. Jadi sebenarnya lebih ke untuk menegaskan apakah penghitungan di tingkat kecamatan kemarin akan disepakati lagi, hasilnya akan sama, dan di beberapa kota, wilayah kota sudah terjadi dan sudah selesai, seperti Jakarta Barat, Jakarta Selatan sebentar lagi, dan semuanya alhamdulillah sama. Jadi kami tidak klaim dalam tanda kutip, artinya klaim sepihak hanya sesuai dengan hitungan internal, tapi ini adalah hitungan yang memang sudah terjadi dan sudah ditetapkan di seluruh kecamatan kemarin, di semua PPK, di mana kami memperoleh suara 50,07%. Suara yang cukup signifikan, karena kalau dibilang 0,7 suara itu seakan kecil, tapi itu kan persentase, sungguhnya itu mencapai 3 ribuan suara. Jadi kemenangan kami cukup signifikan, dan tentu kami tetap menghormati proses pemilu ini yang masih penghitungannya berjenjang dan tinggal penetapan saja ke depannya. Setelah semua kota selesai dan kabupaten kepulauan seribu, berikutnya adalah nanti tingkat provinsi. Jadi itulah jenjang yang terakhir, dan alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini, dan masih berjalan di berbagai kota. Saya rasa Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat belum selesai. Itu fix bahwa tidak ada perubahan suara dari tingkat kecamatan kemarin. Jadi alhamdulillah, kalau ibarat kata ada de facto dan de jure, sesungguhnya secara de facto kita semua tahu bahwa memang suara kami di 50,07 dan kemenangan ini adalah kemenangan 1 putaran. Tinggal menunggu keputusan de jure yang tentunya kita hargai, di mana disitulah nanti kita betul-betul akan ditetapkan sebagai pemenang, kemudian Mas Pram dan Bang Dul,
dalam waktu dekat di bulan Februari kalau nggak salah, insya Allah akan dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur. Baik, itu pandangan suara dari perwakilan paslon nomor 3. Kita juga akan dengarkan bagaimana pandangan dari Bang Ramdan Alamsyah selaku Sekretaris DPW Partai Perindo Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ramdan. Salam, koreksi ya Mbak, saya di Golkar Mbak, bukan di Perindo. Baik, mohon maaf sekali. Sekretaris DPW Partai Golkar Jakarta, Bang Ramdan Alamsyah. Baik, Bang Ramdan, di saat kemudian begitu yakin, ya di saat paslon 3 ini begitu yakin dengan hitungannya, kemudian juga tadi dari hitungan, bukan hitungan internal, tapi memang melihat dari perolehan angka demi angka di berbagai macam TPS. Tapi kemudian paslon nomor urut 1 ini masih yakin bahwa akan ada kesempatan putaran kedua. Silakan Bang Ramdan. Begini, PD sih boleh ya untuk menang, tapi semua ini melalui proses rekapitulasi dan proses pleno. Masih ada pleno tingkat kota yang belum dijalani sampai di tingkat provinsi nantinya. Nah, artinya apa? Masih ada jenjang yang memang nanti dibuka kembali setiap kecamatan, dihitung ulang apakah terjadi kesalahan atau tidak. Terlepas daripada itu, kita tidak menyoroti daripada hasil yang hari ini sudah versi masing-masing kita punya ya. Tapi yang kita soroti hari ini adalah bentuk daripada rangkaian pemilu yang menurut kami satu kegagalan fatal yang dilakukan oleh KPU, bahwa partisipasi yang terjadi pada kali ini itu jauh dari harapan masyarakat. Kemudian teman-teman KPU beranggapan dan membuat satu narasi yang menurut kami ini kurang cerdas gitu loh. Apa itu? Dinarasikan bahwa masyarakat memang tidak menggunakan hak pilihnya lantaran terlalu jengah dengan keadaan politik atau terlalu jengah dengan pemilu yang dilakukan berurutan. Nah, pada faktanya kami temukan hari ini kami ke Bawaslu meminta pertanggungjawaban daripada Bawaslu sebagai pengawas daripada pemilu ini tentang adanya C6 atau undangan yang secara masif tidak diterima oleh masyarakat. Kami menemukan bukti-bukti data yang sudah direkap bahwa partisipasi ini ada bahkan yang hanya 15% Mbak di setiap satu TPS. Ada yang hanya 19%, 20%, dan itu bentuknya masif. Pertanyaan kami adalah ketika misalkan ketidakikutsertaan masyarakat dalam memilih ini hanya lantaran jengah, kenapa di daerah-daerah lain banyak, bahkan di beberapa daerah yang kota kosong menang gitu loh. Artinya anggaran yang besar yang diberikan pemerintah DKI Jakarta hampir 1 triliun loh kepada KPU, KPU kerjanya sampai sejauh mana? Partisipasi kok bisa jauh dari harapan yang kita kita harapkan. Nah, pertanyaannya adalah kalau hari ini andai kata bahasa menghayal lah 03 menang 50,07, apakah kemudian legitimasi itu tidak dipertanyakan kembali bahwa dari seluruh suara yang masuk hanya separuh saja, dan bahkan separuh itu hanya 50% setelah dipotong yang suara tidak sah, kan gitu Mbak. Artinya apa? Jauh sekali Mbak. Dan ini kami katakan ada gerakan TSM yang memang kami duga kuat terjadi di Jakarta, yakni bagaimana caranya supaya masyarakat yang memiliki hak suara kan gitu, dengan alasan bahwa C6 itu sudah disampaikan atau bahkan C6 sudah diumumkan boleh mencoblos dengan KTP dan sebagainya, tapi faktanya mereka oleh sebagian PPS itu tidak diberikan. Dan data-data yang sudah kami sampaikan ke KPU bahwa kami sangat miris gitu loh Mbak. Ketika contoh satu saja Mbak, ada PSU yang sudah direkomendasikan oleh Panwaslu Kebayoran Lama, tapi oleh PPK Kebayoran Lama ditolak. Baik. Artinya apa? Rekomendasi yang dilakukan itu pun ditolak gitu. Di Jakarta Timur kejadian lagi. Bahwa sebentar, jangan dipotong. Satu lagi,
bahwa di Jakarta Timur pada saat yang mencoblos yang oknum-oknum itu sudah dilaporkan ke polisi, sudah diserahkan, akan tetapi direduksinya pasal 112 terkait dengan PSU. Ini yang kalau dikatakan yang bisa melakukan TSM hanyalah yang punya kekuasaan. Jangan salah, ada silent power yang bergerak yang memang kita sedang telusuri dan sedang kita uber. Ini menjadi permasalahan. Kenapa kemudian di Jakarta yang masyarakatnya tergolong sudah cukup pendidikan, kemudian di perkotaan, tapi partisipasinya ini jauh daripada daerah-daerah yang notabene masih ada pegunungan, masih ada sesuatu jarak yang sangat begitu jauh dari kota, itu mereka masih antusias. Pertanyaannya, apakah sesederhana itu KPU hanya mengucapkan dan membentuk satu opini karena masyarakat jengah? Menurut saya, masyarakat hari ini sedang dipertontonkan sikap dan perilaku daripada penyelenggara yang tidak profesional. Dan wajar ketika kami mempertanyakan juga, Mbak, legitimasinya apa gitu loh. Ketika bicara mengklaim hanya sebatas itu gitu loh. Baik, kami harus potong karena kami harus jeda. Nanti kita lanjutkan setelah jeda. Bang Ramdan, siapa yang Anda maksud tadi, yang Anda arahkan kemudian melakukan gerakan TSM tadi? Tapi nanti silakan dijawab setelah jeda. Termasuk juga apakah kemudian tingkat partisipasi yang rendah ini berpengaruh terhadap legitimasi nanti hasil dari pilkada ini? Nanti Pak Cecep bisa berikan pandangan. Setelah jeda kami sudah kembali dan lanjutkan pembahasan sesaat lagi. Kita lanjutkan perbincangan. Pak Cecep, apa sebenarnya pengaruh hubungan dari turunnya tingkat pemilih ini terhadap kemudian nanti termasuk juga hasil dari jika sudah diumumkan oleh pihak KPU Jakarta? Apakah kemudian mendelegitimasi itu? Enggak, jadi memang kalau kita bicara rendahnya tingkat partisipasi ya, dampaknya terhadap legitimasi ada dua hal. Pertama masalah legitimasi politik itu sendiri, kemudian yang kedua masalah kepercayaan publik. Memang nanti dalam jangka panjang masalah apatisme terhadap politik itu sendiri. Yang pertama masalah legitimasi, memang di sini tantangan yang akan dihadapi oleh pemimpin terpilih jika memang legitimasinya tidak terlalu tinggi, itu memang membangun konsensus ke depannya. Bagaimana proses 5 tahun ke depan itu harus dibangun dengan baik oleh pemimpin terpilih. Kalau kemudian yang kedua membangun kepercayaan publik ya, bagaimana kemudian dalam 5 tahun ke depan dirinya perlu ya untuk dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan itu membutuhkan dukungan publik. Tapi saya kira kan dengan hasil yang kemarin ya, kemudian dengan dukungan partai politik pendukung di DPRD nanti, itu saya kira bisa dilakukan komunikasi politik ya. Sehingga kemudian masalah kepercayaan publik atau legitimasi itu bisa terbangun juga nanti ke depannya. Baik. Nah, tapi yang dikhawatirkan apatisme ya. Memang kita bicara masalah tingginya angka golput ya. Itu kan yang menggunakan hanya 50% lebih ya, kurang dari 60%. Ini memang tantangan. Kenapa bisa seperti ini? Apakah kejengahan tadi atau apatis terhadap sistem yang ada atau kekecewaan terhadap partai atau memang sudah jenuh dengan ritme politik yang politik nasional ya, apalagi di Jakarta kan politik nasional. Jadi itu semua yang saya kira variabel ini yang membentuk akhirnya mereka juga enggan ya untuk masuk ke TPS Rabu pekan lalu gitu. Iya, tapi apakah jika tingkat partisipasi rendah ini bisa menjadi alasan diadakannya kembali putaran kedua, apalagi kemudian jika tadi Bang Ramdan katakan ini banyak sekali para calon pemilih yang tidak menerima undangan C6 dan sebagainya, apakah bisa? Sebenarnya kalau memang ada data-data tersebut disampaikan saja ke Pak Bawaslu atau Panwas ya. Jadi tinggal ditindaklanjuti, kalaupun nanti hasilnya sudah ditetapkan, ada yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan ya, misalnya ya bisa ajukan aja banding misalnya ke MK misalnya. Tapi poinnya adalah ini proses kan masih berjalan ya proses masih berjalan. Kita lihat bagaimana kenapa sih bisa muncul apakah 1 putaran 2 putaran. Ini kan karena memang di Rabu lalu di sore kan sudah mulai quick count ya. Nah, beberapa lembaga survei yang mengeluarkan hasil quick count memang berbeda-beda, tapi marginnya tipis. Nah ini ya, beda margin tipis ini kemudian membuat dua tim ini utamanya ya untuk kemudian mendeklar ya proklaim kemenangannya.
1 putaran atau ini butuh 2 putaran misalnya. Betul. Nah, yang kedua kemudian kenapa bisa muncul diskursus seperti ini? Karena memang masing-masing punya tim internal. Memang tadi ya dari 03 misalnya dia cek juga di PPK nanti tingkat kota. Ini kan memang berjenjang. Memang harapannya nanti KPUD ya provinsi ini bisa seoptimal mungkin ya untuk menetapkan sehingga kemudian jelas siapa terang benderang gitu siapa pemenang atau siapa yang meraih suara terbanyak ya di Pilkada DKI. Iya, Bang Ciko bisa berikan tanggapan terhadap narasi rendahnya tingkat pemilih ini yang terjadi pada Pilkada Jakarta lalu yang kemudian juga disampaikan oleh pasangan ataupun juga tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1. Bang Ramdan tadi sudah sampaikan. Bang Ciko silakan. Rendahnya tingkat pemilih ini berlaku di seluruh Indonesia. Kalau kita lihat hampir di semua provinsi menurun dari Pileg dan Pilpres kemarin. Yaitu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara soal golput, artinya orang yang tidak datang untuk memilih itu juga adalah hak dalam demokrasi. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa kalau yang milih sekian persen kemudian tidak legitimate. Kalau kita bandingkan dengan negara seperti Amerika Serikat sejak John Kennedy terbunuh di tahun 60-an, tingkat pemilihnya tidak pernah lebih dari 50%. Dan kita tidak bisa juga mengatakan bahwa itu karena masyarakatnya tidak terdidik atau kurang pendidikan. Nah, mereka mendapatkan pemilih yang tinggi di 60% ketika memilih Obama di tahun 2020. Ini data dan fakta ya. Jadi pada prinsipnya gini, kalau kita bukan berarti senang dengan tingkat pemilih rendah, kita menyayangkan. Tapi ini bukan hanya kritik kepada penyelenggara, tapi menurut kami ini adalah harus mengevaluasi diri kita masing-masing, termasuk kami di pendukung 03 itu bagaimana kok kami gagal untuk bisa mengajak masyarakat untuk memilih paslon kami dan berbondong-bondong datang gitu. Begitu juga rasa-rasanya itu juga harus dilakukan oleh pendukung paslon lain, karena ini adalah suatu wake up call bagi partai politik yang tentu salah satu tugasnya adalah untuk membangkitkan gairah masyarakat untuk memilih paslon. Nah, terkait dengan surat pemberitahuan atau C6, jadi kita harus ubah ya, karena ini bukan surat undangan, ini surat pemberitahuan. Kalau undangan itu kalau nggak dikasih kan artinya Anda nggak diundang. Kalau surat pemberitahuan itu hanya diberitahukan bahwa pada hari ini Anda akan memilih di TPS mana, karena surat itu tidak ada hubungannya dengan apakah Anda terdaftar di DPT atau tidak. Jadi Anda terdaftar di DPT sudah pasti, kalaupun Anda tidak dapat surat pemberitahuan atau C6, Anda dapat datang dan memilih. Dan ini terjadi di mana-mana. Dan terkait dengan itu, kami juga merasa bukan hanya para calon pemilih paslon lain yang tidak mendapat surat pemberitahuan. Ini terjadi juga bahkan di keluarga saya sendiri, di mana tentunya RT, RW atau KPPS-nya juga mengetahui rumah A, B, C, D ini kira-kira akan memilih paslon siapa gitu. Tapi kan kami juga nggak bisa menyalahkan kalau bicara soal kelalaian dalam administrasi atau kami menduga-duga terkait dengan adanya hal-hal yang disengaja gitu. Nah, kembali lagi kalau kita bicara soal ini, rasa-rasanya paslon dari pihak kami, Mas Pram dan Bang Dul, dan juga partai pendukungnya yang minim berada dalam kekuasaan, kok nggak mungkin lah bisa mengatur-ngatur hal-hal seperti ini. Ya, gitu. Kami tidak mengatakan paslon lain yang tentunya anggota DPRD-nya 80% dari total kursi di DPRD itu juga bisa mengatur-ngatur begitu, bukan begitu. Tapi pada prinsipnya gini, kita menyayangkan tingkat partisipasi yang rendah, tapi kita nggak bisa bicara soal legitimasi begitu saja. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa tidak memilih itu juga adalah suatu pilihan yang sah dalam demokrasi. Dan kemudian jangan mengatakan, oh kami kemudian tidak legitimate, misalnya kalau mendapat 50,07%, ya kalau itu kan nanti kita balikin lagi, yang dapat 39% apa lebih legitimate, kan enggak juga, kan gitu. Jadi intinya kita menghargai, kita menghormati proses yang berjenjang ini sedang berjalan, tapi saya ingin kembali lagi mengkoreksi kata-kata terkait quick count. Quick count itu basi, kita nggak bicara soal quick count kok. Kita bicara soal penghitungan di kecamatan yang sudah selesai kemarin dan sudah menyatakan bahwa memang suaranya 50,07 bagi paslon kami, dan sekarang tingkat kota sedang dilakukan juga penghitungan, istilahnya check and recheck lah ya, dan kemudian nanti tingkat provinsi, dan insya Allah tingkat kota hari ini yang juga akan selesai. So far dari semua kota yang sudah, Jakarta Barat dan beberapa mayoritas di Jakarta Selatan juga udah
hampir selesai rasa-rasanya, itu juga sesuai dengan hasil perhitungan di kecamatan tadi. Harapan kami tentu kemenangan satu putaran di tangan, dan bagi kami kalau melihat dari perhitungan berjenjang ini secara de facto ya memang sudah satu putaran saja, tapi tetap kami menghargai proses dan menunggu keputusan yang nanti akan menjadi sah de jure-nya, dan mudah-mudahan pemilu ini berjalan lancar pada akhirnya juga tanpa arah melintang. Dan kita bisa kembali bekerja sama. Jadi semua partai politik tentunya akan bahu-membahu tanpa memandang bulu siapa yang menang siapa yang kalah untuk kemudian membangun Jakarta yang berkeadilan. Baik, Bang Ramdan, nggak mempengaruhi kok Bang Ramdan, partisipasi yang rendah dengan legitimasi. Bahkan juga tadi Bang Ciko mengatakan kalau memang itu betul ke partai ya ataupun juga paslon nomor 3 yang menang, ayo kemudian merangkul untuk bisa bersama-sama dengan partai-partai lainnya, Bang Ramdan. Iya, jadi gini ya, ini saya garis bawahi ya. Beda hal tidak menggunakan hak suaranya. Kalau tidak menggunakan hak suaranya itu berarti sudah diberikan pemberitahuan atau surat undangan. Oke? Yang jadi masalah ini Mbak, yang kita permasalahkan adalah orang-orang banyak yang tidak mendapatkan undangan. Bukan menggunakan hak suaranya, tidak mau. Tapi yang kami mempermasalahkan bahwa ada gerakan masif. Nih, terbukti Mbak, karena ada laporan masyarakat yang tidak menerima undangan. Dia punya hak suara, tapi tidak diberitahukan di mana TPS-nya, dia nggak tahu. Siapa dan bagaimananya mereka nggak tahu. Dan mereka tuh pengen mencoblos. Nah, inilah orang-orang yang kemudian melaporkan permasalahan tidak menerimanya mereka C6, ini yang dilaporkan ke Bawaslu. Yang kita permasalahkan ini bukan orang yang kita tidak tahu, dia sudah terima C6 tapi tidak mencoblos. Yang kami garis bawahi sekali lagi, yang kami permasalahkan. Saya ulangi sekali lagi, banyak PPS tidak menyebarkan undangan kepada orang-orang yang berhak memiliki hak suara terdaftar di DPT. Anda sudah laporkan hari ini, Bang? Ada juga. Ini laporannya masif, Mbak, di seluruh daerah. Jakarta Barat, Utara, Timur, jumlahnya itu ada ratusan TPS. Nah, ini sejalan dengan temuan kami bahwa banyak TPS yang hanya penggunaan hak suaranya itu di bawah 30%. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah tidak diberikannya surat C6 ini adalah TSM. Karena kenapa? Yang tadi saya katakan terstruktur, ya. Yang tadi Ciko juga bilang kami nggak punya kekuatan, tapi faktanya yang memegang surat undangan itu adalah orang yang legitimate, orang yang memang diberikan haknya oleh negara. Siapa mereka? KPU melalui PPS. Kemudian terstruktur, sistematis, jelas Mbak. Sistem itu hanya dimiliki oleh KPU. Bukan kami peserta, bukan kami ormas, bukan. Di sana sudah jelas tergambarkan tuh, terstruktur, sistematis, dan masif. Masifnya di mana? Ternyata tidak hanya terjadi di Jakarta Barat, Utara, Timur, Pusat, dan hampir di seluruh TPS ada undangan yang tidak terbagi. Karena apa? Kapasitas orang-orang yang hari ini menyelenggarakan di PPS itu banyak tidak dilibatkan. Bahkan kami menemui kasus di Jakarta Utara, seorang RT yang setiap hari berinteraksi dengan masyarakat tidak dilibatkan dan bahkan tidak punya undangan. Ini ironi, Mbak. Dan Anda merasa gitu dirugikan, pasangan calon Anda merasa dirugikan mengenai hal ini. Loh, kami hanya membela hak-hak dasar berdasarkan Undang-Undang Dasar dipilih dan memilih. Dan yang tadi dijelaskan sama Ciko, orang-orang itu tidak mau menggunakan. Bagi mereka yang terima C6 tapi dia tidak menggunakan, itu adalah hak. Betul. Mereka yang sudah diberikan C6 tapi tidak mau nyoblos, itu hak mereka. Akan tetapi ada sebagian besar
orang-orang yang ingin mencoblos tidak diberikan undangan untuk mencoblos. Inilah yang jadi masalah. Baik Bang, tahan sampai di situ. Pak Cecep akan berikan tanggapan. Anda menilai hal yang sama bahwa ini merupakan gerakan yang terstruktur, masif begitu, sehingga kemudian dari pihak penyelenggara pilkada tidak mengedarkan undangan ataupun juga pemberitahuan, sehingga kemudian tidak ada yang berangkat ataupun juga memberikan hak suaranya, Pak Cecep. Jadi saya kira kalaupun memang itu diduga ya tuduhannya TSM tadi, tentu saja sampaikan saja ke pihak pengawas pemilu sebenarnya. Kalau memang nanti disetujui atau memang terbukti memang TSM, tentu kan akan digelar misalnya permintaan tadi ya untuk PSU misalnya. Tapi kalau nggak ada sebenarnya tidak perlu juga ya melakukan. Karena kita kan ini belum tahu nih, memang itu memang undangan C6 ini rasa tidak menerima ya. Jadi tentukan saja, laporkan saja, biar proses yang berjalan. Kenapa gini? Karena kan kita memilih jalan demokrasi ya, itu ada aturan main sebenarnya. Aturan mainnya apa? Kalau pilkada seperti inilah, ada undang-undangnya, ada peraturan, ada PKPU dan seterusnya. Jadi ketika memang tidak berjalan salah satu tahapan itu, atau salah satu kegiatan atau proses itu, laporkan. Itu biar bisa apa? Biar bisa memang terbukti atau memang TSM atau enggak. Biar kan enggak muncul tuduhan-tuduhan misalnya ya entah dari pihak yang mana gitu ya, saling menduduh akhirnya. Betul. Jika seperti ini gitu. Ya baik. Nah Bang Ciko bisa berikan juga tanggapan bahwa memang masih terus berkata dari pasangan calon nomor 1 ini yang menjadi sorotan adalah bukan mereka yang tidak menggunakan haknya walaupun sudah diberikan informasi tapi tidak mendapatkan surat tersebut, Bang Ciko. Seperti saya sampaikan tadi bahwa terkait dengan hal ini kan juga artinya edukasi ke masyarakat juga kurang. Bahwa teman-teman atau warga masyarakat ini sesungguhnya apabila sudah terdaftar sebagai pemilih dan ada bisa masuk dicek DPT di websitenya, mereka berhak untuk tetap memilih dan datang. Nah ini juga koreksi bukan hanya bagi penyelenggara tapi juga bagi partai politik. Kami juga mengalami kerugian yang kira-kira sama gitu ya. Kalau kita bicara soal tidak datangnya pemilih misalnya di Jakarta Utara yang kemudian proyeksi kami harus tentunya masyarakat tahu bahwa sebagai partai pendukung utama PDI Perjuangan lah basisnya satu di Jakarta Utara, menangnya tidak sesignifikan yang kami harapkan gitu, walaupun tetap menang gitu. Nah ini juga dilaporkan oleh berbagai masyarakat. Saya setuju Pak Hamdan kok, ada yang nggak setuju bahwa terkait dengan masyarakat yang merasa hak pilihnya jadi tidak bisa berikan di TPS karena tidak dapat surat pemberitahuan. Walaupun tentu itu artinya ada misinformasi atau ketidaktahuan bahwa sesungguhnya mereka tetap bisa datang dan memilih gitu. Ini juga dirugikan itu kosong. Tapi kok tadi misalnya kami menangnya tidak signifikan yang gila gitu. Bahkan di selatan dan timur kami bisa menang lebih banyak. Nah ini sebagai koreksi ke depan bagi pemilu 5 tahun lagi, pilkada 5 tahun yang akan datang, tentunya harus lebih pasif melakukan edukasi politik pada masyarakat dan juga memobilisasi pemilih. Dan harapan kami ke depan ini kan lebih baik sama. Kita juga ingin masyarakat yang berbondong-bondong dan tentunya melebihi 60-70% yang datang memilih. Dan semoga saja ini terjadi 5 tahun lebih. Nah untuk yang sekarang ya kita lihat aja, semua juga bisa berbasis saat kita bicara hal-hal terkait pemilu yang kita basiskan harus berdasarkan dengan aturan. Jadi terkait dengan aturan apabila pelanggarannya misalnya ini memenuhi unsur untuk bisa dilakukannya pemungutan suara ulang, itu kan kita lihat dulu. Nah, semua pelanggaran juga bisa menjadi dasar pemungutan suara ulang misalnya, atau apapun itu, nggak semua hal bisa juga dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Ya kita hormati proses ini, namun yang kami ingin tegaskan bahwa hasil penghitungan suara di kecamatan yang sudah selesai, bahwa suara kami tetap bertahan di 50,07 seperti juga suara yang kita lihat di Sirekap di awal-awal setelah pemilihan. Dan sekarang sedang dalam proses tahap penghitungan yang berjenjang di tingkat kota, di mana alhamdulillah di beberapa kota seperti utara barat yang sudah selesai ini, selatan sebentar lagi, pusat juga, semuanya nggak bergeser, masih di angka yang sama. Dan dalam waktu dekat nanti akan ada penghitungan suara tingkat
provinsi dan mudah-mudahan suaranya akan tetap. Oke, Bang Ciko. Selanjutnya singkat saja penutup, Bang Ramdan. Silakan Bang Ramdan, singkat saja. Ya, yang pasti kami sudah melaporkan sesuai dengan mekanisme hukum. Yang kami tuntut di sini adalah perbuatan adil daripada Bawaslu. Bahwa apa yang sudah digariskan dari Bawaslu mengenai mekanisme pemeriksaan terhadap laporan segera dong dilakukan. Jangan menunggu seolah-olah tanggal 7 nanti dengan hapusnya masa. Artinya apa? PSU seolah tidak dilakukan berdasarkan laporan yang kita harapkan. Nah, ini yang kemudian mencederai demokrasi yang sedang kita perjuangkan dan sedang kita jaga. Maka dari itu, Bawaslu kami meminta sedemikian rupa, jangan sampai contoh Panwaslu kecamatan sudah merekomendasikan PSU saja oleh KPU di Kebayoran Lama atau PPK, tapi tidak mau dilaksanakan. Ini yang kami katakan ada main mata antara dua lembaga ini. Kami cuma minta tolong fair. Ketika memang itu ada pelanggaran etik atau setidaknya tersistem dan terstruktur yang dilakukan oleh KPU dalam hal ini tidak diberikannya C6, ini harus turun Bawaslunya. Jangan kemudian hanya menunggu laporan, setelah dilaporkan tidak diproses sesuai dengan Bawaslu. Baik, Bang Ramdan, kami dapatkan kesimpulannya, Bang Ramdan. Apa yang sudah dilaporkan di tingkat kota, tolong ditarik ke provinsi atau kalau perlu ditarik ke pusat untuk segera dieksekusi. Jangan sampai kemudian hak-hak rakyat loh yang melapor, bukan kami. Baik, Bang Ramdan. Hak-hak rakyat kemudian tergadaikan dengan adanya. Bang Ramdan, ya, waktunya juga sangat terbatas ya, mohon maaf. Silakan terakhir juga Pak Cecep, singkat saja. Kalau kita bicara pilkada, ada tahapan sebelum pilkada, hari H dan pasca pilkada, dan sekarang kita masuk ke pasca pilkada. Di sini saya kira semua anak bangsa, ya, elemen-elemen masyarakat sipil, elemen-elemen pendukung demokrasi harus mengawal proses pasca pilkada ini. Bagaimana kemudian kita harus menjemput ya pemimpin-pemimpin terpilih yang dipilih oleh rakyat di wilayah masing-masing. Kita harus kawal agar hasilnya memang sesuai dengan keinginan rakyat. Baik, terima kasih Pak Jakarta, Cecep. Ya, terima kasih Pak Cecep, narasumber semuanya, Bang Ciko, Bang Ramdan. Terima kasih dan kami masih akan kembali dengan rangkaian kabar-kabar menarik lainnya setelah jeda berikut ini. Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Cianjur, Jawa Barat, menyebabkan bencana alam tanah longsor, banjir, dan jalan amblas secara bersamaan. Nah, akibatnya jalan menuju ke Cianjur Selatan dari arah Cianjur Kota tertutup. Pemirsa, Anda bisa lihat begini kondisi salah satu jalan provinsi yang amblas di jalan menuju Kecamatan Cijati dan Kecamatan Tanggeng yang terjadi pada Rabu pagi tadi. Akibat hujan dengan intensitas tinggi turun beberapa hari terakhir. Selain jalan provinsi, jalan desa dan kabupaten juga mengalami amblas hingga menyebabkan satu mobil terperosok ke dalam jalan yang amblas dan beruntung pengemudi mobil selamat. Sementara itu, bencana lainnya seperti banjir menerjang rumah warga di sejumlah desa di dua kecamatan yakni Kecamatan Leles dan Agrabinta. Sedikitnya tercatat di BPBD Cianjur ada 150 rumah warga yang terendam banjir. Banjir ini akibat luapan Sungai Cisokan. Dari data BPBD Cianjur, longsor dan jalan amblas terjadi di 25 desa di 14 kecamatan, tidak ada korban jiwa dalam bencana alam ini. Nah, saat ini petugas gabungan masih berada di lokasi untuk membantu mengevakuasi warga yang rumahnya terdampak bencana alam ini. Akibat cuaca buruk di Selat Sunda membuat pelayaran kapal di Pelabuhan Bakauheni, Lampung menjadi terhambat. Nah, akibatnya ribuan kendaraan mengantri lebih dari 12 jam di kantong parkir dermaga. Kendaraan yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa tertahan di 7 dermaga Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Antrian panjang kendaraan akibat cuaca buruk di perairan Selat Sunda. Cuaca buruk ini sudah terjadi sejak hari Minggu kemarin. Dan kondisi terparah terjadi tadi malam hingga pelayaran sempat dihentikan. Saat ini ada 7 dermaga dan 28 kapal ro-ro yang beroperasi, namun akibat kendala cuaca buruk, banyak kapal yang masih kesulitan berlayar. Akibatnya ribuan kendaraan mengantri lebih dari 12 jam di kantong parkir dermaga.
Kendala ini juga dirasakan oleh penumpang seperti para supir yang telah mengantri hingga 12 jam lebih dan harus mengeluarkan uang tambahan untuk menunggu keberangkatan kapal. Pemirsa, hujan yang mengguyur selama 2 hari di kota dan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mengakibatkan bencana banjir bandang. Di Desa Curug Luhur, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, sedikitnya ada 7 kendaraan roda 4 terbawa arus. 3 buah kendaraan roda 2 pun turut hanyut terbawa banjir. Sejumlah rumah warga juga terendam banjir, bahkan hingga sampai ke atap rumah. Setelah videonya yang terkesan mengolok seorang pedagang es teh viral di media sosial, Gus Miftah pun meminta maaf. Bahkan Gus Miftah juga mendatangi langsung Pak Sun Haji, sang pedagang es teh di kediamannya di Dusun Gesari, Desa Banyusari, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Tidak hanya meminta maaf secara langsung kepada Sun Haji, Gus Miftah juga telah meminta maaf melalui media sosial. Tapi apapun itu, Abah minta maaf sama Kang Sol. Udah, kalau maaf lahir batin. Jangan gak ngira ya, iya. Udah warung mau rambil. Kayaknya salah. Ya, Guyon malah jadi ketahuan-tahuan. Tapi main itu mau. Mari kita bisa pengajian di sini. Ya, alhamdulillah. Jadi pokoknya tuan rumahnya Sol ST, Sol Haji. Alhamdulillah, yang rawok itu kita keturunan. Yang penting mungkin kanggo ST. Ya, siap. Oke. Bagi tibur barang, kan aku juga biasa bareng-bareng. Katanya mau Kang. Iya. Jakarta. Pernyataan Gus Miftah yang dinilai publik sudah menyinggung Pak Sun Haji, pedagang es teh yang menjajakan jualannya di saat ceramah sang utusan khusus Presiden di Kabupaten Magelang menuai beragam kecaman dari masyarakat. Hal ini tak lepas dari pengamatan Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menegur pejabat di kabinetnya ini melalui Sekretaris Kabinet Mayor Teddy. Presiden Prabowo selama ini dikenal cukup memperjuangkan kepentingan ekonomi kecil seperti para pedagang kaki lima. Alhasil, peristiwa ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pejabat pemerintahan agar lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Nah, berikut pernyataan lengkap dari Hasan Nasbi. Kami dari Kantor Komunikasi Kepresidenan ikut menyayangkan kejadian yang kurang baik yang terjadi belakangan ini, dan itu melibatkan utusan khusus Presiden Republik Indonesia. Dan perlu kami tekankan di sini bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat menghormati dan menjunjung tinggi adab terhadap siapapun, ya, terhadap rakyat kecil, terhadap pedagang kaki lima, terhadap nelayan, terhadap petani, terhadap siapapun. Beliau pernah berpidato yang menyatakan bahwa beliau sangat menghormati para pedagang kaki lima, para petani, para nelayan, semua orang yang bekerja keras keluar dari rumah mereka, memeras keringat, ya, mencari rezeki yang halal untuk kebutuhan keluarga mereka. Dan untuk mereka juga, Presiden Prabowo beserta jajaran kabinet hari ini bekerja keras 7 hari seminggu untuk meringankan beban masyarakat kecil, untuk meringankan beban masyarakat secara keseluruhan supaya negara kita bisa menjadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan
melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Dan kami semua, tidak hanya utusan khusus Presiden, mengambil pelajaran yang sangat berharga dari kejadian ini. Bahwa kita memang harus hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, dalam menjaga sikap, apalagi terhadap rakyat kecil yang sedang berjuang, yang sedang memeras keringat untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Pemirsa, pernyataan dari Hasan Nasbi tadi sekaligus juga menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini. Kami akan kembali esok di jam yang sama dan saya Putri Vila pamit. Selamat malam, sampai jumpa.